Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya, yang kebetulan nonton video saya kali ini. Dan sekarang di depan saya ada dua CDP ya, CD player. Mereknya Denon, tipenya DCD DCD 500 AE. Sini. Sama, dua-duanya sama. Tipenya dua-duanya sama. Ya. Masalahnya dua-duanya itu nggak bisa keluar. Kelihatannya sih ini bukan masalah besar sih. Hanya tinggal ganti ganti dia punya karetnya nih. Buka ini traynya. Saya coba dua-duanya udah dicoba, udah bisa. Ya. Yang satu nggak ada ini. Tuh. Ya, udah bisa. Langsung nyala, langsung baca. Yang ini no disk karena dia dalamnya nggak ada disk ya. Terus, nah nyangkut itu, open, nanti dia close lagi. Ini juga sama. Nggak mau. Ya. Jadi dua-duanya punya masalah yang sama. Yaitu kemungkinan besar dia punya karetnya itu. Oke. Jadi saya akan perbaikan satu karena ini salah satunya udah cukup mewakili caranya karena ini sama bentuknya. Tipenya sama. DCD 500 AE. Ya, mereknya Denon. Oke. Saya lanjut dengan buka. Oke, saya akan lanjut dengan buka dia punya ini ya, casing. Seperti biasa hanya dua samping kiri kanan, belakangnya ada 5. Jadi samping kiri kanan ada 2, di sini belakangnya ada 5. Ini senternya ini. Kalau kunci apapun ini kayaknya senternya harus ini dulu. Ini produk ini nggak disebutin produksi di mana ini. Assembling di mananya itu. Hanya ada powernya 230. Power consumptionnya 13 watt doang. Tuh, Denon brand company doang itu tulisan begini. Tuh, sangat standar. Ini penampakan dalamnya. Oke. Ya. Ini yang di era 2005 atau 2000 sampai 2010 dia punya PCB rata-rata coklat ini. Coklat kehitaman. Ya, karena ini nggak bisa itu mau saya buka dulu ini. Dan dia punya elko-nya mereknya apa ya, sebentar ya. Nah, dia punya elko-nya itu saya udah lihat kelihatannya mereknya Elna, tertulis di sebelah sini Elna. Dan cuma dia punya tipenya itu nggak ditulisin. Ini kelihatannya cukup berkelas, 25 volt, 3300 mikro. Ya. Kelihatannya cukup bagus. Dia punya output nih, kelihatannya dia juga pakai merek yang sama nih, Elna juga. Ini. Kalau yang lain dia punya ininya. Mekaniknya ini kelihatannya hampir mirip-mirip dengan punya Cambridge Audio ini.
Cuma beda ininya dong, ini dia punya matanya dong beda. Kalau Gimbus audio dia pakai Sanyo ya, kalau ini pakai optik Sony. Nah, untuk keluarkan dia punya ininya di Nindo loh, ya, turunin, keluarin dia punya traynya ini. Nah, oke. Nah, keluar. Nah, terus ini dibuka. Begini bentuknya. Jadi cuma jepit doang kak gitu. Umumnya begitu. Kalau yang punya Gembris nggak perlu langsung, karena dia sini pakai ini ya. Terkunci, kalau nggak dibuka dia nggak bisa ini. Jadi ini balikin lagi. Ini kemungkinan dia punya ininya. Kalau saya begini terlalu seret. Jadi harus kasih minyak lagi nanti. Ya, mudah-mudahan nggak ini. Saya akan berusaha tidak buka dia punya kabel nih. Karena tahu sendiri tubuh manusia itu ada statis ya, takut merusak dia punya optiknya ini, diodanya itu bisa jebol kalau nggak hati-hati. Harus pakai anti statis itu seperti kayak gini. Cuma saya nggak mau pakai karena saya rencananya nggak buka dia punya ini, nggak cabut dia punya ini, hanya bongkar ini ya punya dudukannya aja. Dan dia punya ininya hanya 4 skrup doang biasa. Ini sangat standar ya. Hampir rata-rata yang kelas low end ini bentuknya kayak gini. Termasuk CDP yang punya Marantz juga. Dikeluarin dulu, sorry. Oke. Nah, ini udah, ini copot aja. Nah, ini udah langsung keluar tuh. Dan dia ini ada jepitan ini. Kan? Tuh, udah keluar. Nah, mengapa dia nggak mau ini? Dia punya motornya ini. Oke, saya akan dan ini sangat simple banget ini. Dia punya desainnya bagus. Kalau apabila dibandingkan dengan punya yang Cambridge ya. Kalau saya lihat gaya ini casingnya ini sama. Kurang lebih sama. Dan di dalamnya masih terlihat sih masih ada masih ada karetnya, masih ada. Tapi supaya biar tahu ya, kita keluarin dulu ya. Ini tray ini keluarkan. Keluarkannya ini harus dicabut. Oh. Ininya nih, ini penguncinya nih. Ya. Hati-hati jangan sampai patah. Ini ya penguncinya nih. Klipnya nih. Di sini. Nih, kelihatan ya. Oke. Di situ dimundurkan pakai manual. Ya, dia kan turun. Nah, ini. Sebenarnya bisa aja sih pakai langsung tarik begitu, cuma kurang bagus. Saya sih tidak sarankan ya. Jadi nanti ini soalnya harus kembali ke posisi semula di sini. Nah, ini udah itu. Udah. Nah, di sini penguncinya, ada penguncinya nih. Nih, penguncinya nih. Dia dicongkel begini, keluar sebelah. Nah, sebelah sini congkel juga. Nah, udah tarik. Nah, keluar. Dan dia punya ini kelihatan masih cukup bagus.
tapi udah kendor ini, udah kendor ya. Dan benar ini mirip-mirip dengan Cambridge Audio nih, mirip banget ini. Nah, coba langsung ini bisa di slide, didorong. Ya, di sininya ada penguncinya nih. Ini kalau mau buka semua nih ada penguncinya nih. Cuma mungkin di lem, biasanya di lem. Ya benar, di lem itu. Yang merah itu. Jadi sama coba pakai cara ini udah karetnya udah ini, udah keras. Sorry. Ini kayaknya harus dikeluarin, soalnya agak susah. Dipaksa, susah. Bisa sih dipaksa. Kalau mau cepat ya begini bentuknya. Baik. Dan ini kelihatannya cukup gede dia punya ini, ukurannya ini, tebalnya maksud saya ya, tebal. Nah, begini udah. Nah, tapi ini memang udah mulai ini, udah kurang bagus. Mungkin begini lebih enak lihatnya nih. Saya coba ganti, sebelum ganti saya coba harus dibersihkan dulu ininya, rollernya ini. Ya. Karena ini menyangkut ke sana tuh. Jadi ini kalau diputar ini muter juga. Tuh. Ya. Usahakan ini dibersihin depan belakang tuh. Dua-duanya. Nggak terlalu kotor. Tidak terlalu kotor. Ya. Nah, kalau ini agak kotor. Bisa juga pakai alkohol, tapi saya biasanya sih nggak, cukup begini udah bisa. Udah bagus. Ini yang penting. Oke, ini udah lumayan bersih. Nah, saya rasa udah. Ini motor sih jarang rusak ya. Paling-paling dia punya ini switchnya ini, yang paling bermasalah biasanya. Tapi saya rasa enggak. Tapi akan saya coba juga. Ini sepertinya dua-duanya masih bagus switchnya nih. Tuh, nol ya. Yang sebelah sini untuk pintunya. Ya, masih bagus. Ya, berarti ini main ini jalan. Oke. Kembalikan ke posisinya semula. Tinggal sekarang pilih karetnya yang cocok. Nah, untuk ganti dia punya apa itu,
o-ring yang hitam ini, karetnya ini udah melar sih. Biasanya sekarang saya malah ini lebih cenderung pakai o-ring silikon. Kelihatan masih ini ya, masih agak kecilan, tapi kalau pas ini yang pas ini nanti jatuh-jatuhnya. Dan dia punya o-ring silikon ini saya udah coba ya. Udah coba beberapa produk itu dia bagus ini. Dia punya elastis dan terus terang murah. Ukurannya 25 kali 1,5. Yang ini. Ya. Kebetulan yang ini yang bentuk kayak gini Gamebridge Audio juga pakai ini. Oke, dipasang balik. Bentuk kayak gini. Dimasukin. Dibantu dorong. Gini. Ini udah pasti masuk, tinggal di itu aja. Ya. Butuh kesabaran aja nih. Turunin aja udah. Nah, selesai. Ya, selesai. Nah, nih pas ini nanti. Keluar lagi. Salah arah. Nah. Nih, keluar lagi. Nah, udah masuk semua ini. Bagus. Oke. Nah, supaya tidak ada ini, tetap diputar dulu. Tetap diputar. Takutnya di dalamnya kita nggak kelihatan ada apa itu, ada oli atau apa itu di gearnya itu. Kalau dibuka semua sih enak. Cuma masalahnya saya nggak mau ini buka. Nih, kelihatannya bagus. Nah, begini nggak bisa jalan tuh. Betul-betul gigit dia. Karena ini silikon ya. Ini yang karet o-ring ini ada beberapa tipe ya. Tapi yang saya selama ini pakai silikon punya sangat bagus dan cocok dia. Seterusnya saya akan kasih apa itu? Kasih oli untuk motornya dan ininya. Untuk oli ini saya pakai ini oli mesin jahit. Dan saya belinya ini literan ya. Jadi yang saya kasih biasa ini sininya nih. Terus di sininya. Cuma hati-hati jangan sampai kena ini. Jangan terlalu banyak. Hanya sedikit doang udah cukup. Nih. Ujungnya doang udah cukup.
ada ininya dilapin gitu. Ya. Terus yang ini spinner CD-nya tuh. Ya, satu tetesnya udah cukup. Nanti dia akan lancar gitu. Sedangkan di sini biasa saya buka dikasih tetesin. Bagusnya sih dibuka di ini, dikasih itu gemuk, tapi dengan ini saya rasa udah cukup biasanya. Ini udah ini. Jadi akan jadi lancar ya dia. Lancar jadinya, lebih lancar dari tadi. Dan ini harus betul-betul dibersihin ya, supaya nanti kalau dia ini muter ini jangan sampai ini, terutama di sini. Cukup ya udah. Nah untuk yang di sini, kalau untuk yang di relnya ini saya biasa pakai yang ini, yang khusus buat ini. Dia nggak mengeras ya, gitu. Dan ini apa itu untuk ini nih, cabut gigi punya nih, korek gigi berlubang. Dan terus terang dia punya ini, dia punya bajanya itu bagus banget. Dan sininya juga, karena ini relnya ya. Oke, rasa cukup. Nah sekarang pasang balik. Ini cukup kotor juga sih ini, dia tertutup begini, mungkin udah saking lamanya. Dan memang kelihatannya itu dia punya apa itu kotor banget, tapi saya tidak akan apa itu bersihin selama dia masih bisa di ini pakai ya. Dan yang di sini kasih dikit, setetes aja cukup. Ya. Nah cukup. Dan satu lagi yang di sini nih. Di sini. Ini harus dikasih. Oke. Oi. Oh, mudah-mudahan nggak putus deh.
Itulah resikonya kalau nggak mau dikeluarin. Bentuknya kayak gini. Harusnya dibuka sih, 2 skrup itu doang, tinggal buka. Ya, udah saya rasa cukup itu. Oke, tinggal sekarang dipasang balik. Ya, tuh bentuk agak gini. Oh, sorry. Nih, bentuk agak gini. Tuh. Ya. Dan dia punya ini, kalau di Gamebridge Audio nggak ada penjepit kayak gini nih. Ini bagus nih, lebih bagus. Bisa bilang lebih bagus. Jadi ini ada penjepitnya, udah masukin di sini, dipencet, udah nggak bakal kemana-mana dia punya ininya. Oke, dah nggak bakal kemana-mana lagi dia. Udah masuk. Colok kembali semua. Tadi supaya dia punya ininya, kabel fleksibelnya tidak tertekuk-tekuk, ini lebih bagus ini dibuka. Copot semua dia punya mekanik yang satu ini, tinggal keluarin semua. Cuma karena udah, biarin aja. Saya akan coba ini. Oke. Kunci dulu. Sorry ya teman-teman semua, ini mungkin durasinya agak lama karena memang kalau saya tidak ini ya, tidak diedit ya, apa adanya. Ya. Traynya, nih, traynya ini perlu dikasih ini. Ini juga dikasih apa? Nah ini ya dikasih. Jadi dia bisa. Termasuk ini, nih relnya ini. Ya. Penting ini. Supaya nanti dia keluar masuk lancar nih. Oke. Saya rasa itu aja. Nah, pasang balik ya gampang. Cuma ini harus diturunin ya. Turuninnya seperti tadi, buka. Ya, sampai ke ujung. Wah, ini jatuh ke atas malah rusak. Mouse buka lagi. Nih.
Thomas buka ini. Karena posisinya ini setelah itu harus ke bawah dia. Akhirnya juga buka juga ini. Nah, ini. Ya. Dia ada ini tuh. Nah, posisinya begini dia itu. Sangat simpel sih tulisannya. Jadi kalau dimasukin dia akan narik dia. Pas ketemu dia akan naik tuh. Nah, udah begitu. Jadi posisi sekarang harusnya dia turun. Ya. Dan sepertinya udah cukup berminyak ini. Ya. Cukup. Ini posisinya begini. Bisa. Ini nyangkut dia, salah. Oke, udah. Nah, udah. Jangan keluar, turun. Kunci kembali. Jadi karena sudah dibuka saya kasihkan juga itu minyak ininya. Bukan hanya minyak tapi gemuknya. Biar bagus ini langsung relnya juga dikasih dikit di sini. Sini. Sampai di ujung. Tapi di sono juga ada sih nanti. Nah, tinggal sekarang masukin tinggal begini aja, dorong aja udah. Yang penting ininya kena. Ya, udah. Usahakan kena. Nah, udah. Nah, tek. Oke. Sekarang coba ya. Coba nyalakan dulu. Dia masuk nggak? Seharusnya kalau dia terkunci di sini, ini penahan masuk sini dia terkunci, dia akan terbaca buka. Dia bisa masuk nggak ya? Oke, open, nggak mau. Close. Nah, ada ini. Ada yang kurang. Tuh. Masih kurang ini. Kurang masuk. Nah, ini. Ya. Jadi dia punya ini ya kelihatan ada ada keras di mekaniknya ini. Nah, sekarang nah udah bisa ya. Coba beberapa kali. Nah, udah. Mulai. Oke. Nah, baca. Oke. Nah, ini doang ini. Kelihatannya udah berhasil. Coba dibalikin. Oh, sorry. Tangan tuh banyak kena minyak tadi. Nah. Ini oli khusus ya untuk ini ya, untuk di mana punya? 1, 2 nih. Oke.
Ini khusus untuk apa itu? Untuk elektronik punya ya, jangan pakai gemuk yang ini, yang untuk motor. Terlalu kental, jadi malah nggak bisa ini. Oke, coba sekarang. Oh, open, jadi dia punya ngatur di tag house langsung. Kalau yang biasanya, kalau yang lain tuh kalau langsung pencet dia bisa langsung masuk. Kalau ini nggak harus ini. Tuh, oke. Nah, baca. Nah, udah ya, bagus. Play. Ternyata, oh no this, berarti kemungkinan tadi itu kena dia punya apa itu? Kena dia punya kabel fleksibelnya tadi tertekuk atau gimana nih. Jadi itulah barang lama begitu. Oh, berarti mungkin kotor, berarti udah bisa tuh. Mungkin kotor doang dia punya optiknya, nanti diituin. Ya. Jadi dengan kondisi ini saya nyatakan bahwa ini udah berhasil tuh. Ya. Tipe Denonnya DCD 500 AE. Ya. Nggak setara dengan Acer kali, Acer yang Cambridge Audio. Dan ini pakai Elco 25 volt 3300 UF. Dan dia punya, kalau nggak salah tebak ya, ini dia punya regulatornya, ini ada 6, totalnya 6 doang. Dan dia punya IC-nya ada di bawah. Ya, IC-nya ada di bawah. Ini kalau lihat lokasinya ini seharusnya IC ini IC kalau bukan IC DAC-nya atau di sini dua ini. Ya. Harus lihat dia punya skematiknya itu atau lihat buka. Cuma karena saya ini udahnya untuk ganti tutorial untuk ganti dia punya karetnya, jadi saya nggak itu liatin yang lainnya. Oke. Satunya lagi juga sama, nanti akan diperbaiki kayak gitu. Coba ya, keluarin langsung. Nah, udah lancar. Keluar lagi, play langsung, mau nggak? Tuh langsung play, bisa. Udah ya, oke. Saya nyatakan kali ini berhasil, dan dari awal saya udah bilang ini bukan kerjaan berat, hanya butuh waktu aja dan ketelitian aja. Oke, makasih banyak teman-teman semua atas kesabarannya nonton dari awal sampai akhir ya. Dan ingat, mulai sekarang saya biasa nggak pakai karet yang hitam ini lagi, karena kalau hitam ini cepat kaku. Jadi saya udah pakai yang ini, silikon o-ring ya. Dia punya ukurannya 25 kali 1,5 mili ya. Bagusnya ada juga yang 2, cuma dia terlalu tebal, mungkin nggak bisa. Saya ada beli beberapa ini ukuran. Nah, ini 25 1,9, dia agak gede. Tuh, nih. Tuh. Ya. Cuma kalau ini udah terlalu gede, nggak bagus. Ya.
Mungkin ini dipakai untuk yang lain punya. Jadi yang paling cocok itu ada 25 kali 15 tuh. 15 dia punya besarnya itu. Nah, ini 30-nya. 30 kegedean. Malah longgar, malah nggak bisa nanti. Oke. Ya, gede kan? Saya rasa itu aja. Ini informasi yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Kalau misalnya di rumah ada CDP yang nggak bisa buka drawernya ini, traynya ini, ya udah ganti aja pakai silikon, nggak usah repot beli ini yang karet itu, karet hitam segi 4 itu. Oke, masih teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera ya buat teman-teman semua ya, dimanapun berada yang dengan sabar menonton video saya kali ini. Jadi saya nyatakan kali ini berhasil. Mantap. Bye.